hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Prambatan Lor. Alhamdulillah, puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara kami. Pada kesempatan kali ini saya Sriantun SPDSD sebagai CGP Angkatan 8 SD 1 Prambatan Lor Kabupaten Kudus akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ini adalah sebagai implementasi modul 1.4 dalam program guru penggerak atau PGP. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Konsep budaya positif. Konsep budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Jadi nanti dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan konsep-konsep 8 ini, Bu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada paradigma baru yang mana dulu semua pembelajaran adalah berpusat pada guru. Guru yang memberikan materi, guru yang ceramah, siswanya disuruh anteng. Mereka hanya satu arah, mereka hanya menerima saja. Nah, namun pada paradigma baru ini kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita menempatkan siswa dengan keunikan yang bermacam-macam. Karena apa? Semua anak itu istimewa. Tidak semua anak itu suka matematika, tidak semua anak itu suka seni. Mereka itu punya kemampuan dan bakat yang berbeda. Nah, disinilah kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Dulu kan terkenal dengan pendidikan berpusat kepada siswa, namun sekarang adalah pendidikan berpusat kepada siswa. Maaf, dulu berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada siswa. Jadi kita tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Apakah boleh siswa memberikan pendapat? Boleh. Apakah siswa boleh menceritakan pengalamannya? Boleh. Nah, disitulah kita mengaplikasikan teori yang Merdeka Belajar tadi, ya. Ada mulai dari diri. Kemudian yang kedua, teori kontrol Dr. William Glasser. Ini adalah seorang pakar, ya, yang ahli dalam memaparkan tentang teori kontrol. Yang pertama, adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsinya? Yang pertama, adanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi di dalam kelas, di dalam sekolah, gurulah yang berkuasa, yang ngatur hidupnya murid, ngatur tingkahnya murid, ngatur keinginannya murid adalah guru. Ini adalah sebuah miskonsepsi. Padahal murid itu juga manusia. Mereka unik dan mereka juga istimewa. Kemudian yang kedua, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang diberikan guru itu
timbul dari kesadaran siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebagai guru kita mengontrol siswanya. Harus kamu menurut bu guru, harus seperti ini, harus seperti itu. Lalu kita mengkritik mereka. Jika mereka berbuat salah, kita mengkritik mereka. Itu adalah suatu kesalahan. Itu tidak akan membuat mereka itu merasa bersalah. Tetapi yang ada, mereka justru dendam, marah. Nah, karena apa? Karena kita mengkritik mereka. Kita ada beranggapan wes tak kritik, bocah itu bening ngene. Padahal itu tidak benar. Dengan adanya kritikan guru, malah anak semakin marah dan dendam. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini sebagai orang dewasanya adalah guru. Guru berhak memaksakan murid, berhak memaksa tingkah laku murid harus seperti ini, seperti itu. Itu adalah suatu miskonsepsi. Kemudian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol yang dipaparkan oleh Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini tertera bahwa kemajuan itu dimulai dari diri kita. Perubahan apapun itu adalah ada pada diri kita. Seumpama si A dan si B sama-sama memegang mengepal tangan. Mbak Ayu mengepal tangan, Bu Ana berusaha membuka kepalan tangannya. Mbak Ana memaksa. Apa yang terjadi? Apakah Mbak Ayu mau membukakan tangannya? Belum tentu. Karena Mbak Ayu mungkin punya prinsip. Dia tidak akan membuka tangannya. Ini adalah suatu amanah. Maka saya tidak akan membuka tangannya. Begitu juga Bu Ana mengepalkan tangannya dan Bu Ayu berusaha membuka tangannya. Apakah Bu Ana dengan serta-merta mau? Tidak akan semudah itu. Karena pada prinsipnya semua orang itu pengendali kontrol tertinggi pada diri sendiri. Mau berbuat baik, mau berbuat tertib, mau berperilaku yang baik, itu adalah semua ada di dalam diri kita. Ada kalanya kita di sekolahan mungkin ada yang melakukan ini karena dia malu, ya kan? Ada juga yang cuek-cuek saja. Karena meskipun ada kepala sekolahnya saya ya berbuat seperti ini. Ada yang seperti itu, ada yang berbuat karena malu. Tapi semuanya adalah ada pada diri kita. Punya kesadaran penuh, punya kemauan, itu juga dari diri kita. Seperti di sini kemarin saya ditanya tentang kontrol diri. Bagaimana Anda kok bisa mengikuti CGP? Nah, di sini semuanya adalah kontrol dari diri saya sendiri. Meskipun dulu Pak Sapran memaksa saya, Bumun. Nah, tapi karena saya belum ada niatan, maka saya pun tidak mengikuti di angkatan 5, di angkatan 7 saya tidak mengikuti. Baru di angkatan 8. Karena apa? Sepenuhnya kontrol ada pada diri kita sendiri. Mau berbuat baik, mau melakukan kedisiplinan, mau taat aturan dan lain sebagainya adalah ada pada diri kita sendiri. Nah, di sini kalau kita mau melakukan perubahan, maka lakukan perubahan sedikit demi sedikit dimulai dari kita sendiri. Kemudian di sini ada teori yang pertama tadi stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Pada teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal dalam teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Tiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang
Tapi dalam teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tadi dalam diskusi kita, semua orang mesti punya gambaran yang berbeda-beda, punya perspektif yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh ya, saya memahami si A berpikir seperti ini, berusaha mengerti mereka, berusaha mengerti apa yang mereka pikirkan. Jangan memaksakan. Iya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa si A terlambat? Kenapa si B terlambat? Kenapa si B tidak memakai seragam sesuai peraturan? Itu mungkin semua ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah karena kita punya tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada dua kepalan tangan, si A si B. Kalau kita tidak mau melepaskan kepalan tangan itu, si A pun tidak bisa melakukannya, karena sepenuhnya ada pada diri kita. Begitu juga kita berbuat baik, semuanya adalah dari diri kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, itu suatu miskonsepsi juga. Yang betul adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah teladan atau contoh. Dengan mereka melihat contoh, setidaknya mereka terus berpikir. Akhirnya mereka pun mau mengikuti. Jadi nggak mungkin saya mau merubah Bu Ana harus seperti ini, harus disiplin, harus ini. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Karena apa? Itu tidak akan bertahan lama. Jika tidak ada saya, mungkin mau saya enaknya sendiri. Tapi beda dengan adanya keinginan sepenuhnya sadar dari diri kita. Karena tidak mungkin kalau saya ada di dekat Bu Ana, saya mengontrol terus. Nah, nggak mungkin kan? Begitu juga dengan murid kita. Tidak selamanya kita 24 jam menghadapi murid. Tetapi kita membiasakan anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disinilah butuh adanya kolaborasi. Lalu model berpikir menang atau kalah. Wah, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Kemudian dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu konsep disiplin positif. Bapak Ibu guru mungkin sudah sering dengar kata disiplin ya? Apa itu disiplin? Boleh berpendapat? Disiplin itu bertanggung jawab. Lalu boleh taat aturan, sesuai patuh pada aturan tepat waktu. Ya, disiplin itu luas sekali maknanya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif di sini artinya bahwa semua yang dilakukan adalah berasal dari keyakinan, apa yang diyakini oleh diri sendiri untuk mengatur hidupnya agar menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu makna dari disiplin positif. Dia yakin bahwa nanti kalau saya rajin belajar,
berangkat pagi. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Nah, ini ada rasa yang diyakini, ada kata-kata atau keyakinan dalam diri kita. Nah, keyakinan itu kan tidak mungkin ya tumbuh dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Nah, di sini dalam disiplin positif itu bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Rewardnya berupa apa? Oke lah, kalimat saja, luar biasa, hebat kamu, terima kasih, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk kamu. Boleh nggak memberikan hadiah? Boleh, tetapi tidak dalam waktu anak melakukan suatu kesuksesan. Karena apa? Kalau kita memberikan suatu hadiah pada saat anak itu sukses, meraih kesuksesan, itu adalah sebenarnya kita menggagalkan mereka. Teorinya seperti itu. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau tadi si A sudah yakin bahwa berangkat pagi itu lebih baik, dia sudah punya keyakinan kalau saya rajin belajar saya akan pinter, naik kelas. Nah, tujuan kita adalah di situ, menebalkan atau meyakinkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, lalu apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang kita harus seagama, tanpa memandang bahwa kita harus punya latar belakang yang sama untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Sebenarnya ada 7, tapi saya hanya mengambil 3. Yang pertama adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau yang diyakini dalam profil pelajar Pancasila, bahwa inilah nilai yang harus ada dalam diri kita, bahwa kita harus punya iman, harus punya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus mau bergotong royong, bisa mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Di sini ada berakhlak mulia. Siswa itu harus yakin akhlak mulia itu tidak hanya akhlak kepada Allah, tetapi ada juga akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Nah, dari situ kita bisa melatih siswa. Contoh akhlak kepada alam, kita harus menjaga kebersihan, ya, terus menyiram, terus merawat bunga. Itu akhlak kepada alam. Ada juga berakhlak mulia kepada sesama. Kita harus saling menolong, menghormati. Nah, itu kita yakini. Apa kita sering didengarkan kepada anak, nanti anak akhirnya meyakini. Dengan mereka meyakini, mereka maka akan melakukan. Kemudian ada dari institusi atau organisasi, yaitu Ibu Primary Years Program. Nilai-nilai kebajikan yang diangkat yaitu 1, ada toleransi. Yang baik adalah punya nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program. Nah, ini boleh kita kenalkan kepada anak seperti apa sih nilai-nilai kebajikan itu. Lalu ada juga keterampilan hidup atau life skill
Sikap-sikap yang seperti apa atau nilai-nilai yang apa? Yang pertama, dapat dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan ruang terbaik, ruang terbaik dari diri. Kurang itu, ngetiknya kadang terlalu cepat. Kemudian setelah belajar nilai-nilai kebajikan, kita setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi. Jadi semua tindakan kita, tindakan anak adalah hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan saja. Kalau kita tidak penuh, kalau kita tidak butuh, kita tidak akan melakukan sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan adalah karena kita untuk memenuhi kebutuhan, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Ada kalanya anak di dalam kelas itu ramai, ngomong sendiri. Sebenarnya apa? Sebenarnya kenapa mereka seperti itu? Karena mereka punya kebutuhan. Gak mungkin si Rizky musar-musar sesukanya sendiri, karena dia tuh punya kebutuhan, ya. Terus ada anak juga yang di dalam kelas ketika diajar ngomong terus, kan? Itu juga karena mereka punya kebutuhan, ya kan? Semua yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan tanpa alasan. Lalu sudah? Oke, nanti tak potong Mbak Ida. Nanti ada editor. Oke. Kembali ke kebutuhan dasar manusia. Tadi apa yang kita lakukan karena kita punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ada anak yang suka lari-lari, dia juga mau kok memenuhi kebutuhan dia. Dia pengen lari-lari kok. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh kebutuhan bertahan hidup apa Bapak Ibu? Makan, betul. Ada rumah, ada minum, ada pakaian. Kebutuhan primer, ya betul. Kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidak dipenuhi, ya apa yang terjadi? Kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ada kalanya siswa itu di rumah mungkin dia tidak menerima kasih sayang sepenuhnya. Jadi kan di sekolah dia tuh caper. Iya. Oh, ternyata ini anak butuh perhatian gurunya karena di rumah tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi. Kadang tinggal laku anak itu karena dia punya kebutuhan atau kurang rasa kasih sayang. Kemudian rasa diterima dalam kelompoknya. Kan ada sekarang yang namanya bestie. Orang bestie itu lah. Padahal semua orang itu punya kebutuhan itu diterima di dalam kelompoknya. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk memberikan kebutuhan itu rasa diterima di dalam kelompoknya? Nah, kita harus pandai-pandainya mengatur kelompok, ya. Jadi kita selang-seling berganti
dalam kelompoknya. Kalau kita tidak mengarahkan, anak kan sesukanya sendiri ya. Aku pilih sama ini aja, aku pilih sama itu. Nah, di sini kita harus tahu itu bahwa siswa itu butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Ada kalanya, Bu Sari dulu pernah cerita, anak yang nakal itu memang ada kalanya diberi kepercayaan atau penguasaan. Betul. Karena di situ kalau kita beri kepercayaan, dia itu merasa punya harga diri. Dan nanti akan tumbuh tanggung jawab pada diri siswa. Kita harus bisa tahu, oh anak ini kok tingkahnya seperti ini. Apa yang dia butuhkan? Nah, di situ kita berikan apa yang dia butuhkan. Seperti tadi adalah penguasaan. Kadang anak yang nakal, setelah kita beritahu jawab, beri tugas, dia akan berubah menjadi anak yang mudah diatur. Tidak secara sengaja kita maksa, tapi dengan cara-cara yang lembut. Ya, tidak maksa, langsung ini, langsung itu. Tapi kita tahu dulu apa kebutuhannya dia. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebebasan. Anak-anak kita ada kalanya dia itu di kelas lari-larian sesukanya sendiri karena dia butuh kebebasan. Dia nggak mau terlalu lama duduk, apalagi kelas 1. Konsentrasi anak kelas 1, 2, 3 itu paling lama 10 menit itu sudah juara itu. Nah, mereka butuh kebebasan. Nah, mungkin dengan metode kita, cara belajar kita yang tidak ada sepanang duduk di meja, ada kalanya kita buat kelompok. Kelompok itu terserah anak dalam kelompoknya mau kesepakatan mau di bawah boleh, di meja boleh, tapi dengan catatan harus tetap tertib. Nah, itu untuk memenuhi mereka itu pengennya bebas. Tapi di sini kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian ada juga kebutuhan kesenangan. Apa yang dia senangi? Apa yang anak sukai? Nah, kenapa kok Ataris misalnya di kantin itu sering jahil pada temannya? Itu ternyata dia dalam kesenangannya dia. Nah, ternyata dia memang senang melakukannya. Dia butuh itu. Karena dengan menjadi temannya, dia akan senang. Dia akan puas, bahagia, bangga. Nah, ini dari kebutuhan dasar ini kita memang harus tahu dan sebisa mungkin mewujudkan keinginan atau kebutuhan anak tersebut tanpa meninggalkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya paparkan di depan. Nah, kembali lagi bahwa dengan adanya budaya positif itu semua anak, semua pribadi akan berperilaku sesuai apa yang dia yakini. Yakin bahwa ini baik bagi saya. Yakin saya harus datang tepat waktu. Dia yakin bahwa saya harus disiplin. Semua yang dia lakukan merupakan suatu keyakinan. Lalu sebenarnya motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri kita karena kita sudah yakin bahwa itu baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, itu namanya motivasi intrinsik. Ada juga motivasi ekstrinsik. Seperti apakah sih motivasi ekstrinsik itu? Motivasi ekstrinsik itu suatu tindakan yang dilakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, aku nggak mau terlambat, nanti saya dihukum Bu Guru. Nah, saya nanti kalau seperti ini nanti saya dipanggil. Nah, karena dia itu melakukan sesuatu karena adanya takut ini, adanya nanti dihukum atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua, apa
hadiah. Jadi bukan dari diri sendiri. Nanti kalau guru tidak menyediakan hadiah, dia tidak mau melakukannya. Berarti hanya bersifat sementara. Lalu ada motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi ke nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh setiap pribadi manusia, bahwa saya melakukan ini karena berdasarkan nilai kebajikan. Saya tidak mau terlambat karena apa? Tanggung jawab saya sebagai guru. Saya tidak melakukan ini karena apa? Tanggung jawab sebagai murid. Nah, itu adalah motivasi karena mereka ingin menghargai diri sendiri. Saya malu, kan gitu. Makanya saya dulu tertarik ada budaya malu. Nah, budaya malu di situ juga sebenarnya kalau kita baca terus-menerus, kita aplikasikan, itu akan menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi dari diri kita. Jadi semua kendali ada pada diri kita sendiri. Mau berbuat baik ataupun jelek tergantung pribadi masing-masing. Maka dari itu kita harus memperlihatkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak itu tahu apa itu hukuman? Hukuman satu, tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, dari gurunya saja kan yang memberikan hukuman. Apakah muridnya sudah diberitahu? Tidak. Langsung murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan karena apa? Mereka tidak dilibatkan. Kemudian biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Zaman dulu kalau saya ngajak ada anak suruh berdiri sambil pegang telinga, angkat satu, lari keliling lapangan 7 kali, mengerjakan di luar. Tuh hukuman. Ya, ada juga berupa psikis ya. Kita menyakiti hati seseorang, itu adalah hukuman psikis. Ya, dan di situ kadang banyak sekali efeknya ya, anak jadi minder. Dengan ucapan-ucapan kita yang mungkin menyakiti hati siswa. Nah, itu adalah suatu hukuman yang bersifat psikis. Lalu beda dengan konsekuensi. Lebih kejam mana kira-kira Bapak Ibu? Hukumannya. Kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah punya aturan, tata tertib. Nanti jika melanggar ini maka kamu akan, nah itu yang namanya konsekuensi. Siswa sudah tahu belum? Sudah. Kita sudah melibatkan siswa ya dalam membuat peraturan dan efek apa akibatnya jika dia itu melanggar. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Wah, aku kayak gini nanti aku dihukum. Aku kalau kayak gini nanti aku didenda 5.000. Nah, itu konsekuensinya. Nyaman tidak? Tidak nyaman. Ya. Lalu sikap guru yang selalu memonitor siswa, memantau terus karena dengan adanya konsekuensi ada suatu aturan. Lalu yang ketiga adalah restitusi, suatu langkah dalam penyelesaian masalah. Yang pertama tadi ada hukuman, diselesaikan dengan hukum. Yang kedua dengan melakukan konsekuensinya. Yang ketiga dengan restitusi. Nah, salah satu langkah penyelesaian masalah yang baru saya dengar adalah restitusi. Tapi setelah saya baca sebenarnya kadang kita melakukannya, namun tidak lengkap tahapan-tahapannya. Tetapi secara tidak sadar pernah kita lakukan. Nah,
memberikan istilahnya ramuan, kalau kamu harus seperti ini, tidak, tetapi siswa sendiri bagaimana kamu memperbaikinya. Kita kembalikan ke siswa. Kenapa? Karena siswa yang berbuat salah, dia pun yang harus mencari solusinya. Kita hanya mengarahkan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Cari kesalahanmu apa, lalu enaknya itu pilih, kenapa, maunya gimana, untuk apa, kesalahan tadi. Nah, itu adalah proses restitusi, adanya kolaborasi, ya. Nah, dari ketiga langkah tadi, upaya penyelesaian masalah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seperti tadi, ayo lari 7 kali mengelilingi lapangan. Itu adalah contoh sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau kamu seperti ini terus, nanti saya dimarahi sama ibumu, saya nanti diundang bapak kepala sekolah. Akhirnya dia merasa bersalah. Kemudian ada juga posisi kontrol guru sebagai teman. Kita akrab dengan siswa. Semua itu ada nilai positif dan nilai negatifnya. Oke, sebagai teman, akrab mereka. Namun, kalau tidak disuruh guru tersebut, dia tidak akan mau. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Ya. Kemudian ada juga pemantau. Pemantau di sini, guru tersebut selalu mengingatkan peraturan. Nah, apa peraturannya? Apa tata tertibnya? Kan gitu. Memantau terus. Lalu ada juga sebagai manajer. Sebagai manajer seperti tadi, kita harus mencari apa masalahnya. Dan di situ bukan membesar-besarkan masalah, tapi kita mencari solusinya. Yang mencari siapa? Yang pertama adalah dari pihak yang membuat kesalahan. Dia harus tahu apa solusinya. Kenapa kamu seperti ini? Terus solusinya nanti seperti apa? Itu adalah sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Sebagai guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, dia akan berkata, lari mengelilingi lapangan 7 kali. Nah, ini adalah sebagai seorang penghukum. Jongkok sambil lari. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Kasihan juga kan orang tuamu kalau kamu seperti ini. Ini ternyata pembuat rasa bersalah. Nanti anak akan terus-terusan merasa aku kok kamu yo. Akhirnya dia ciri hati, betul. Dia akhirnya kecil hati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini adalah ucapan oleh seorang guru yang posisinya sebagai kontrol guru, yaitu teman. Kemudian ada juga kontrol guru sebagai seorang pemantau. Pemantau tadi kita hubungkan dengan aturan atau tata tertib. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, jika kamu tidak mengerjakan PR, kamu tahu konsekuensinya. Itu dihubungkan dengan aturan. Ini adalah posisi guru sebagai seorang pemantau. Kamu tahu, kelas
seorang manajer. Apa yang Bapak Ibu guru ucapkan sebagai seorang manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak diberi kesempatan untuk berpikir. Tidak langsung kamu salahnya ini. Tapi mereka diberi waktu untuk mencari kesalahannya dia. Cari. Lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa solusinya kalau kamu seperti ini? Menurutmu apakah ini sudah baik bagi kamu? Menurutmu apakah kamu bisa memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi sebagai seorang manajer. Kiranya itu Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru dan kita secara sudah pernah melakukan kelima-limanya. Nah, semua ini ada kelemahan dan kelebihannya. Namun yang terbaik adalah posisi sebagai seorang manajer karena dia akan menimbulkan motivasi intrinsik dari anak. Nah, sekarang yuk kita coba posisi kontrol. Apakah aku? Ada yang mau membacakan? Ini cuma satu ya Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa dengan kamu. Posisi kontrol apakah ini? Monggo Bapak Ibu, coba kita posisi kontrol apakah aku? Nah, ada Mas Bu Guru bicara seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba ayo Bu Ayu boleh berpendapat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah ini? Menurut saya membuat rasa bersalahku. Iya. Ya, betul apa yang dikatakan Bu Ayu bahwa posisi ini adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Akhirnya anak itu merenungi, menang, tapi akhirnya dia itu merasa bersalah kan? Nah, kamu mengecewakan saya, kamu nanti mengecewakan orang tuamu kalau kamu seperti ini. Efeknya apa pada psikis siswa? Dia akan minder, tidak pede. Itu. Ya, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Oh, boleh ada yang lain. Iya, kalau menurut saya kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol guru ini sebagai pembuat rasa bersalah. Sama ya? Iya, betul. Ini juga pembuat rasa bersalah. Apa yang saya lakukan kok selalu nggak benar, selalu membuat kecewa. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa coba posisi kalau bagi guru ada di posisi ini, apa yang dirasakan? Hah? Ya, kan sedih ya. Berarti saya tidak bermanfaat ya. Saya kok seperti ini ya. Saya selalu membuat kecewa, kan gitu. Akhirnya dia itu minder, tidak percaya diri. Sebenarnya apapun posisi kontrol kita itu sebenarnya untuk kebaikan. Cuma semua ada efeknya kan gitu. Kemudian yang selanjutnya, ayo boleh yang lainnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Ada pertanyaan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini dalam posisi kontrol sebagai manajer. Iya, betul. Betul sekali, terima kasih Bu Neneng. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, anak dilibatkan. Kita berdiskusi, berkolaborasi dengan anak. Nanti kalau di situ kan anak punya rasa oh iya, kesalahanku di sini. Berarti aku harus ini. Itu timbul dari diri anak. Akan bertahan lama apa sebentar Bapak Ibu kalau di posisi manajer?
Nah, ini adalah menanyakan pemantau. Ya, betul. Karena hubungannya dengan aturan sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu untuk mengontrol siswa, tadi kita sudah tahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, langkah apa yang harus kita tempuh supaya kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer? Dari kelima tadi kan yang akibatnya paling bagus kan sebagai seorang manajer. Karena dengan keikhlasan, dengan kerelaan antara yang bersalah dengan kita gurunya, itu sudah sama-sama ikhlas, ya tidak? Rasanya kan nyaman ya kalau sebagai manajer. Nah, lalu langkahnya apa? Yang pertama adalah kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Apakah gurunya atau muridnya? Apakah guru bersama muridnya? Iya, betul. Di sini dalam pembuatan keyakinan kelas adalah melibatkan murid. Siswanya sadar buat aturan sendiri, keyakinan sendiri, hal-hal baik apa yang harus dia lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas kan hanya bersifat searah dari sekolahan untuk siswanya, dari guru untuk siswanya. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Akan benar-benar muncul dari hati siswa. Dan nanti kita bisa membuat keyakinan kelas pada saat awal tahun pelajaran baru, itu penting Bapak Ibu. Jadi kita beri kesempatan kepada siswa untuk membuat keyakinan kelas. Apa-apa yang diyakini oleh siswa. Lalu pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas. Bagaimana sih sifatnya keyakinan kelas? Yang pertama adalah bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi ya, ada profil pelajar Pancasila, ada IBO, ada apa tadi, life skill. Nah itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tidak diperkenankan menggunakan kata dilarang. Jangan. Nah, misalnya kelas kita supaya bersih. Bagaimana keyakinan kelas kita? Apakah dilarang membuang sampah? Apa buanglah sampah pada tempatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Karena dengan menggunakan dilarang berarti itu adalah pernyataan yang negatif. Kemudian kita akan mengajarkan anak itu jujur. Misalnya tidak mencontek. Kalimat mana yang digunakan? Apakah bertindak jujur apa dilarang mencontek? Bertindak jujur. Nah, itu adalah pernyataan yang positif. Tidak diperkenankan menggunakan kalimat jangan ataupun tidak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Contoh, aku harus rajin, saling menghormati, saling menghargai. Guru bicara, aku diam. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya ya. Sesuaikan. Misalnya keyakinan kelas 1 dengan kelas 5 akan berbeda. Karena kondisi anaknya kan juga sudah berbeda. Kelas 1 dia kepengen, kalau kelas 1 kan masih anaknya cengeng ya, belum mandiri, mungkin dia mau nulis mandiri. Berarti dia yakin bahwa saya harus bisa mandiri. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nanti diskusi dengan anak diberi sticky note, silakan menuliskan satu keyakinan, nilai-nilai kebajikan kamu yang baik apa, tempelkan di depan. Setelah itu guru mungkin tiap anak kan ada jawaban yang sama ya, nanti yang
dibuat keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas, setiap anak nanti tanda tangan menandatangani keyakinan kelas. Dan itu akan dilakukan untuk selama anak-anak menjadi kelas itu. Misalnya di kelas 5 ataupun di kelas 1. Saya seperti itu, Bu. Sebelum saya ikut CGP, saya pernah baca di PNN. Itu tentang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 1, anak-anak saya buat pakai jari, lalu tuliskan kata-kata keyakinanmu. Sing apik itu seperti apa? Kamu harus bagaimana? Nah, ternyata di situ anak-anak tuliskan saya harus diam. Kalau bicara, kalau berguru bicara saya diam. Saya antel. Nah, terserah mereka. Mau nulis apa? Bebas. Setelah itu kalau anak melanggar, ayo keyakinan kelasmu apa? Coba dibaca. Saya cukup seperti itu. Ada kalanya anak nanon ya, yang namanya anak seperti itu. Kemudian dalam menyelesaikan suatu masalah, setelah kita membuat keyakinan kelas, jika permasalahan terjadi, tetap ada ya Bu ya, tetap ada masalah. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bukan karena dipaksa, tapi dia mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, dalam membuat segitiga restitusi ini, Bapak Ibu guru juga awalnya sudah harus membuat keyakinan kelas. Karena apa? Untuk merestitusi nantinya jika terjadi suatu masalah. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan, saya salah menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibuat ya keyakinan kelasnya. Nah, itu ujungnya harus seperti ini, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita belum membuat keyakinan, kita tidak bisa membuat atau menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kalau kita nggak ada yang diyakini, kita nggak tahu nilai-nilai kebajikan kita apa, itu ya. Jadi harus membuat keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi 1, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan kita membuat kesalahan itu nanti ada pembelajaran untuk diri kita sendiri. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Lalu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kalau dia sedang ada masalah, jangan dikeluarkan kata-kata yang mengkritik dia. Dia nanti akan merasa gagal. Seterusnya dia gagal dan tidak berguna. Namun ajukan pernyataan bahwa membuat kesalahan adalah suatu hal yang wajar. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gitu. Ya wajar saja. Namun terus kita bisa memperbaiki masalah ini kok. Ada juga saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi kita harus fokus kepada cara memperbaikinya. Kemudian bisa juga menggunakan pernyataan, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik bagi dirimu sendiri? Dengan kamu berbuat seperti itu, apakah itu baik buat kamu? Nah, itu adalah menstabilkan identitas pelaku atau pembuat kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Prinsipnya di sini bahwa setiap perilaku tadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Tidak mungkin tidak butuh kok melakukan sesuatu, mesti ada alasannya. Lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, kita harus aktif. Bagaimana
tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Lalu apa pernyataan yang bisa kita ajukan kepada siswa pada tahap ini? Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini kan? Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Atau kamu melakukan karena ada alasan yang penting bagimu kan? Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu? Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Kita ucapkan pada siswa, oh kamu melakukan ini juga ada alasannya kan? Kenapa? Lalu menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Di sini prinsipnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan tadi keyakinan yang sudah kita buat. Lalu apa? Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nah, makanya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai apa yang sudah kamu langgar? Dari kesepakatan kelas tadi, apa yang kamu langgar? Terus idealnya kamu ini bagaimana? Kamu ingin memperbaiki sikapmu dengan cara apa? Nah, itu adalah cara menanyakan keyakinan. Namun dalam segitiga restitusi ini kita hanya satu langkah dari beberapa penyelesaian masalah. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Itu yang saya warnai merah, bahwa kita harus mengaitkan kesalahan siswa dengan keyakinan yang tadi sudah dibuat. Lalu kesediaan orang yang berbuat salah. Jika dia tidak punya kesadaran, maka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Masalah akan terselesaikan jika ada kesediaan dari pihak yang berbuat kesalahan. Itu juga ada relevan, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lalu dalam restitusi kita juga berikan waktu, ya, waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan, kamu akan mulai berubah apa? Kan gitu. Untuk menghentikan masalahmu ini. Kapan kamu akan mulai memperbaiki masalahmu ini? Nah, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Karena tadi adanya unsur motivasi intrinsik. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Nanti kelak dewasa anak akan terbiasa mempunyai pemikiran untuk memecahkan masalah sendiri, lebih mandiri, tidak ketergantungan. Apa yang ditemui dia harus bisa menyelesaikan masalah sendiri, menghandle dirinya sendiri. Lalu murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Karena kita perlu adanya kolaborasi. Nah, ini untuk pengalaman dan pembelajaran. Kemarin saya sudah merestitusi anak-anak kita. Di situ saya berusaha memanggil siswa. Selamat pagi, Romi sama Cita. Ibu guru undangan ke sini. Aku tahu apa yang ke sini. Tahu bukan sebenarnya apa sih yang terjadi? Cuma membuka rumah orang tua saya dulu. Berarti Silva menyebut nama orang tua kamu. Kamu sakit bisa berjalan dulu. Kamu marah. Kamu masuk sini enggak? Kamu pupuk sudah kamu juga alhamdulillah. Aku melakukan apa ini hanya sekedar masalah tidak ngamuk ya.
kasus Novi sama Silva, dan ini bukan mengada-ada Bapak Ibu. Saya tidak mau berskenario, tapi benar-benar saya coba apa sih masalah kalian, langsung saya restitusi seperti itu. Kemudian ada juga masalah yang kedua, ini juga Silva lagi. Kamu tahu kenapa kamu dibantu BPJS? Saya tidak membawa tapi dan masih soal pacaran. Iya. Kenapa kamu tidak memakai topeng besar besar? Oh, kamu kan besar. Akhirnya memang nggak dibawa tapi sama hasilnya. Kenapa kamu besar? Karena besar atau bagaimana? Ya bagus, kamu besar karena kamu terlambat. Kalau kamu terlambat berarti kamu sudah disiplin waktu, ya. Namun di sini kamu tetap dalam masalah, ya, karena kamu tidak memakai topeng dan dasi. Jadi di sini kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang sudah kamu anggap? Apa? Tidak disiplin pakaian. Kamu kan sudah disiplin waktu, tetapi ini ada yang kamu lakukan untuk disiplin berpakaian. Terus sebaiknya bagaimana sih Pak supaya ini tidak terjadi? Saya akan mencari kasih memberikan memakan terus. Oh ya, jadi malamnya kamu siapkan kopi bersih masukkan ke tas supaya tidak lelah lagi. Itu ya Pak ya. Terus untuk selanjutnya kamu akan mulai lagi tidak? Tidak, dan nanti ya. Pokoknya harus disediakan sejak malam supaya tidak lupa. Itu ya. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Bapak Ibu, itu tadi pengalaman saya dalam melakukan penyelesaian masalah bersama siswa. Yang pertama adalah kasus anak yang sering dibully ya. Yang kedua adalah siswa yang tidak disiplin dalam berpakaian. Itu adalah contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, mulai dari identifikasi, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dari tadi materi yang sudah saya paparkan di sini adalah bahwa intinya kita harus membiasakan siswa untuk berbuat disiplin positif. Disiplin positif di sini artinya kita tidak memaksa siswa, namun memberikan teladan-teladan atau pembiasaan-pembiasaan yang nantinya akan selalu diingat oleh siswa dan dilakukan dengan kesadaran dari diri siswa atau adanya motivasi intrinsik, ya. Tidak hanya siswa, namun kita juga sebagai seorang pendidik juga punya disiplin positif, ya. Semua adalah diniati dari diri kita sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain, namun tumbuh dari diri kita. Yakin bahwa itu adalah suatu hal yang baik. Apa yang kita yakini, itu yang mesti kita lakukan. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak akan pernah melakukannya. Kiranya hanya itu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa menit, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Hari ini masuk
Yang kedua ada tidak rusuh atau tidak gaduh. Tulis di sini, Ge. Tidak gaduh. Tidak gaduh ketika pelajaran, enggak? Lalu yang ketiga ada tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh terlambat sekolah. Sekolah. Terus yang keempat apa lagi nih? Sopan sama guru, menghormati guru. Oke. Menghormati guru. Menghormati guru. Lalu yang kelima ada tidak menjahili teman atau tidak membuli. Tidak menjahili teman. Ada yang suka jahil di sini? Ada ya? Ada yang suka jahil? Oke, di sini nanti ada peraturan tidak menjahili teman. Jadi kepengennya seperti itu ya. Yang nomornya adalah damai. Oke, nah ini adalah peraturan yang anak-anak kepengennya di kelas 5 selama 1 tahun ke depan. Siapa yang harus menaati peraturan ini? Semuanya. Yakin? Oke. Ini ada kalimat tidak membuang sampah pada tempatnya. Coba, kalimat ini adalah kalimat negatif. Tidak itu negatif. Yang kedua ini juga ada negatif. Ini negatif. Ini negatif. Sekarang kita rubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Berarti kita membuang kalimat tidak, kata tidak. Diganti apa coba? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu artinya kita apa? Menjaga apa? Oke, kita ganti kalimatnya ya menjadi kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan. Sepakat tidak? Sepakat. Menjaga kebersihan dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Buatan tidak mati. Kemudian yang kedua, tidak gaduh. Coba kita buat kalimat positifnya. Tidak gaduh. Tidak musuh, masih ada tidaknya. Berarti harus bagaimana di kelas? Di kelas harus damai, harus tertib, tenang. Apa lagi? Tentram, tenang, rukun, terus damai. Ya. Berarti tenang di kelas ya tidak? Tenang di dalam kelas pada saat pelajaran tentunya ya. Lalu yang ketiga, tidak boleh terlambat sekolah. Yang kita ganti menjadi kalimat positif. Jadi harus apa? Datang tepat pinter. Datang tepat waktu. Oke, sepakat ini ya. Tepat waktu. Lalu yang keempat, menghormati guru. Ini sudah kalimat apa? Positif, tulis saja. Menghormati guru. Ketika guru bicara, anak-anak harus mendengarkan. Ketika teman sedang bicara, teman yang lain harus mendengarkan. Tidak menjahili teman. Yuk dibuat kalimat positifnya. Berarti apa coba? Tidak menjahili teman, membuli teman. Rukun dengan teman. Oke, rukun dengan teman. Rukun dengan teman. Yang terakhir, apakah sama dengan rukun dengan teman? Sama. Oke, ternyata dari 15 menjadi 6, sekarang menjadi 5. Nah, ini adalah keyakinan kelas berapa? 5. Keyakinan kelas 5. Siapakah yang membuat? Anak-anak
Ya, absen 2. Absen 2, absen 3. Absen 4 ya. Absen 4. Oke, absen 5.